Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang, atau kuis laporan sistem operasi yang di mana materi algoritmenya yang saya dapatkan merupakan first come first serve atau FCFS dan short job first atau SJF. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Darajatul Akbar dan NIM akhir 391. Untuk Untuk yang pertama, penjelasan first come first serve yang dimana ini merupakan teknik penjadwalan yang paling mendasar secara beroperasi non preemptif yang paling sederhana dengan prinsip FIFO atau first in first out, yang dimana yang pertama dia datang dia pertama yang keluar, atau pertama dilayani dan pertama datang dan dia pertama yang dilayani gitu. Dan di mana ini dialokasikan secara di mana GPU mengalokasikan berdasarkan kronologi kedatangannya dalam di dalam proses ready QW. Nah, implementasi antriannya secara teknis setiap kali sebuah proses berubah menjadi status ready atau PCB atau biasa disebut atau singkatannya proses control block miliknya akan dikaitkan pada bagian belakang atau tail dari antrian. Proses eksekusinya, dispatcher akan mengambil proses di bagian depan head antrian. Begitu mendapatkan proses kendali CPU, proses tersebut tidak akan melepaskannya hingga tugasnya benar-benar selesai. Ini terjadi di permintaan blokir I/O atau eksekusi CPU-nya yang ini. Dan analogi kontekstualnya dalam mirip dengan sistem antrian di loket bank atau di kasir. Nasabah yang datang lebih awal akan dilayani hingga tuntas terlepas dari seberapa rumit transaksi yang mereka lakukan, sementara nasabah yang di belakang itu menunggu. Dan matriks utama atau fairness-nya atau mean waiting time-nya adalah analisis mendalamnya. Dalam konteks etika penjadwalan, FCFS adalah yang paling adil secara prosedural. Keuntungan utamanya terletak pada pencegahan atau starvation atau lainnya itu ada merupakan kelaparan proses karena tidak ada parameter prioritas atau panjang durasi yang akan dipertimbangkan. Setiap proses akan menjamin mendapatkan jatah CPU pada waktunya. Hal ini memberikan kepastian hukum yang dimana yang datang pertama dia dilayani pertama dan yang datang yang setelahnya akan dilayani setelahnya, tidak tertahan atau apa ya namanya, bisa disebut kayak terurut lah. Kelemahannya adalah min waiting time yang dimana FCFS memiliki efisien waktu yang sangat rendah. Semisal kalau yang terut mengelola waktu, terutama jika terjadi fenomena konvoy effect, yang dimana konvoy effect ini merupakan kondisi yang dimana satu proses besar atau berat itu menahan banyak proses kecil di belakangnya. Akibatnya rata-rata waktu tunggu seluruh sistem membengkak secara drastis. Dan misal kalau seharusnya lebih bagusnya itu yang dimana proses-proses kecil terlebih dahulu diselesaikan, tapi proses yang berat itu belakangan. Nah, untuk dalam algoritmanya yang ini FCFS kekurangannya ini. Dan ini bisa dilihat, skenario ini membuktikan bagaimana konvoy efek memperburuk keadaan MWT yang dimana P1, P2, P3, 0 ms dan 1 ms dan 2 ms, dan setiap ininya naik arrival time-nya dan burst time-nya ini 20 milisecond. Nah, detik 0 P1 datang dan langsung dikerjakan. Detik 20 P1 selesai meskipun P2 dan P3 adalah proses ringan. Mereka terhambat karena P1 yang sangat lama waiting time-nya. Jadi P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 19 atau 19. Ini 19 dapat dari mana? Ini merupakan 20 dikurangi 1 yang dimana jadinya 19. Dan P3 sama dengan P3. Jadi ini dari mana? Kok dapat 21? 21 ini dari 20 ditambah 1 jadinya 21, jadinya 23. 21. Salah.
Bentar. Oh, sebenarnya ini kalau dari 0, 19, 21 dibagi 3 jadinya 13.33 milisecond. Dan sorted job first, cara kerjanya adalah SJF memilih proses durasi burst time terkecil yang tersedia di dalam antrian. Seleksi JPU bebas algoritma mencari proses dengan waktu eksekusi tersingkat di ready queue. Jika sebuah proses sudah mulai berjalan, ia tidak bisa disela dengan proses baru yang lebih pendek sampai ia selesai. Analoginya seperti sebuah atau seorang dokter yang mendahului pasien dengan keluhan ringan agar antrian cepat berkurang, sementara pasien dengan operasi berat dimintai menunggu sebentar, yang dimana itu merupakan tidak bagus, yang dimana yang harus diprioritaskan seharusnya pasien yang menderita atau luka-luka operasi besar dan malah dimintai menunggu. Dan kalau misalnya kalau itu terjadi di dunia nyata, itu merupakan keburu orangnya meninggal atau dan lain-lainnya lah. SJF secara matematis adalah yang optimal dalam meminimalkan MWT dengan mendahului proses pendek, beban antrian berkurang sehingga total waktu tunggu akumulatif menjadi minimal. Analisis kelemahannya adalah atau worst performance matrixnya. SJF menyebabkan starvation atau proses dengan burst time mungkin tidak akan pernah dieksekusi jika proses-proses pendek terus menerus masuk ke dalam sistem, yang dimana proses yang pendek terus menerus sedangkan proses yang berat itu belakangan. Nah, itu merupakan worst performance matrixnya atau kelemahan utamanya lah. Dan untuk prosesnya ini merupakan untuk prosesnya P1, P2, P3 arrivalnya sama-sama, yang dimana 0 ms atau milisecond, dan burstnya adalah 20 milisecond, 30 milisecond, 3 milisecond, kok 30, 4 milisecond, yang dimana detik 0 algoritma P2 karena memiliki burst atau BT terkecil yaitu 3 ms. Detik 3 P2 selesai, dilanjutkan P3 yang burstnya lebih kecil berikutnya, yang dimana dan P3 atau barulah setelah P3 ini selesai dia melanjutkan ke P1 yang dimana dia merupakan atau burstnya yang paling lama. Jadinya P1 tuh dikerjakan yang paling lama dikerjakan. Waiting time-nya adalah P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 3, P1 sama dengan 7. Min waiting time-nya adalah 0 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 3, yang dimana 3.3 milisecond. Dan kesimpulannya dengan data yang sama, SJF terbukti jauh lebih efisien meminimalkan waktu tunggu dibandingkan FCFS, yang dimana 13.33 milisecond. Namun FCFS jauh lebih adil bagi proses P1 karena tidak membiarkan proses yang lebih berat itu ada di akhir. Kalau SJF ini proses yang berat atau proses yang paling berat yang waktunya paling lama tuh di paling akhir. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan mungkin sekian untuk penjelasan dari sistem operasi kuis dari saya, Muhammad Zaki Darajatul Akbar. Jika ada tutur kata yang kurang atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.